Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 5 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari ada orang tua yang ngotot datang kepada saya. Mereka meminta saya menikahkan anaknya pada hari yang sudah ditentukan. Hari itu hari Sabtu Kliwon. Menurut perhitungan orang pinter, itu adalah hari yang paling baik. Waktunya sudah ditentukan, jam 9 lebih 10 menit. Tidak boleh kurang atau lewat dari jam itu. Kalau sampai meleset, mereka akan mengalami petaka, katanya. Kemudian saya menjawab, "Pak, hari itu tepat weton saya, Ji. Maksudnya hari kelahiran saya. Kalau saya melanggar, saya juga kena tulah. Gimana?" Orang itu kebingungan. Akhirnya saya menjelaskan, "Pak, semua hari itu baik adanya. Tuhan tidak menciptakan ini hari sial, ini hari buruk. Masih ingatkah waktu Allah menciptakan alam semesta? Diciptakan siang dan malam, hari pertama, hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Nah, saudara terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus dikritik oleh orang-orang Farisi karena murid-muridnya memetik bulir gandum dan menggisarnya serta memakannya pada hari Sabat. Orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Yesus menjawab mereka dengan mengutip kisah Daud dan tentaranya yang makan roti sajian yang dibawa Ahimelek, seorang imam bait suci, dan bagaimana Harun dan anak-anaknya makan roti sajian di tempat kudus. Mereka tidak berdosa. Saudara saya terkasih, kaum Farisi menganggap dirinya paling benar. Mereka merasa paling suci dengan menuruti aneka aturan-aturan keagamaan. Mereka merasa terusik jika melihat praktek-praktek hidup yang mereka nilai melanggar hukum Taurat. Salah satu contohnya adalah hukum Sabat. Kacamata mereka hanya melihat orang lain salah. Saya yang paling benar. Maka ketika ada orang lain menyimpang sedikit, mereka langsung menghakimi. Saudara saya yang terkasih, kita semua disadarkan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka Yesus menegaskan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan berkuasa atas seluruh waktu karena Tuhan yang menciptakan waktu itu. Kalau kita membuat hari ini buruk, hari ini jelek, apakah kita melebihi Tuhan? Apakah kita yang menciptakan hari sehingga berhak menilai saat ini jelek, saat itu baik? Marilah kita menghargai apa yang sudah diciptakan Tuhan dengan baik. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini juga, Yesus mengungkapkan dua buah kebenaran yang penting. Yesus menunjukkan bahwa dia dan para muridnya tidak melanggar hukum Sabat. Sebaliknya, sebagai Tuhan atas hari Sabat,
Dia sedang mengungkap makna sesungguhnya dari hari Sabat itu. Hari Sabat ditetapkan sebagai karunia Allah bagi umat manusia, satu hari yang disisihkan bagi orang-orang agar mereka memalingkan hati dan pikiran mereka kepada Allah. Kemudian, dia menyatakan siapa dirinya sebenarnya, anak manusia dengan otoritas bahkan atas hari Sabat juga. Saudara saya terkasih, sekarang marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kepada anak manusia, Yesus Kristus, agar dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin mengenalnya. Bagaimana? Antara lain dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah. Kemudian melakukan pemeriksaan batin atau nurani kita setiap hari. Dan dengan membaca dan merenungkan sabda Allah dalam kitab suci, serta dengan membuat dan bertindak atas rencana-rencana pertumbuhan spiritual. Ya Bapa Surgawi, terima kasih penuh syukur aku haturkan kepadamu, karena Roh Kudus yang Kau utus memampukan aku untuk menjadi semakin dekat dan mengenal Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan atas hari Sabat. Amin.